Wah, capek-capek pulang dari goes terus dapat paket dari Strammer. Wah, rasanya seneng banget. Ini isinya adalah free hub yang banyak orang bilang performanya bagus, kemudian suaranya udah jangkrik. Jujur saya belum pernah nyoba, apalagi lihat free hub dari Strammer ini. Makanya saya juga penasaran seperti apa bentuknya, kemudian performanya seperti apa, dan suaranya gimana. Yuk langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia paketnya, jadi langsung kita unboxing aja. Seperti apa isinya dari Strammer ini. Dari bungkusnya baru lihat warnanya, sudah tahu kalau ini dari Strammer. Iya, kuning, khas Strammer banget deh. Kita bisa lihat spesifikasi hub tertulis di samping bungkus. Mulai dari panjang hub depan dan belakang, warna serta keterangan 4 poles atau 4 pelatuk. Untuk gambaran dimensi panjang hub, kalian bisa lihat di bawah bungkusnya sudah ada garis skala ukuran panjang hub dan juga keterangan ukuran yang tersedia untuk Strammer HR10 ini. Dan juga sudah tersedia panduan dasar dan perawatan. Langsung aja kita buka dan lihat isinya. Di dalam kotaknya kita sudah dapat quick release depan dan belakang yang berbeda panjangnya. Kemudian dapat hub depan. Untuk hub depan warnanya hitam dengan dekal tulisan Strammer dan corak warna merah, putih, dan abu-abu. Hub depan ini terdapat 20 lubang jari-jari dan menggunakan 2 bearing dengan kode 69012RS yang terasa enteng nih. Lalu dapat hub belakang yang sudah terpasang satu ring spacer ukuran 1,85 mm yang berguna jika sprocket yang digunakan 8 hingga 10 speed. Pada free hub body terdapat dekal Strammer dan sudah berbahan aluminium alloy 7075. Sedangkan bahan hub belakang ini menggunakan aluminium alloy 6061 dan terdapat 24 lubang jari-jari. Untuk warna sama dengan depan, yaitu hitam dengan dekal Strammer dan corak warna merah, putih, dan abu-abu. Untuk suaranya seperti ini nih. Hub belakang ini menggunakan total 4 bearing, yaitu satu bearing dengan kode 68022RS, kemudian satu bearing dengan kode 152672RS, sedangkan pada free hub body menggunakan 2 bearing dengan kode 152672RS. Untuk berat sepaket free hub ini adalah 384,2 gram saja. Berat segini tuh sebenarnya termasuk ringan atau berat ya? Gimana menurut kalian? Untuk harga free hub ini di toko resmi Strammer adalah Rp900.000, atau jika kalian beruntung di marketplace bisa mendapatkan harga kurang dari Rp800.000. Lalu pertanyaannya saat ini adalah, kenapa sih Strammer bikin free hub dengan 4 poles atau 4 pelatuk, bukan 6 poles atau 3 poles yang sering banget beredar di pasaran? Emang pengaruh ke performanya gimana sih? Yuk langsung aja kita review penampilan serta performa dan suara free hub ini setelah dipasang di sepeda. Oke, ini tampilannya ketika sudah dipasang ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, free hubnya ini warnanya hitam dengan kombinasi warna merah, putih, sama abu-abu. Jelas warnanya itu matching banget untuk kebanyakan sepeda ya. Nah, apalagi untuk sepeda saya yang warna framenya itu adalah merah, kemudian ada tulisan putih, sama ada warna hitam di forknya. Selain itu juga cocok banget sama rim dari side ini. Wah, warnanya merah, putih, hitam. Free hubnya juga warnanya merah, putih, hitam, ada abu-abunya. Jadi untuk tampilan sih ini cocok untuk sepeda apapun harusnya ya. Dari segi performa free hub ini loncer, cuman menurut saya sih belum begitu loncer. Kenapa saya bilang belum begitu loncer? Karena ini baru saya pasang ya, free hub depan dan free hub belakang ini. Biasanya butuh beberapa waktu supaya lebih loncer. Nah, ini nanti akan saya coba pakai mungkin jarak 100 km. Nanti baru bisa kelihatan nih loncernya seperti apa. Apakah memang loncer sekali ataukah memang free hub ini nggak loncer. Itu ketika kita sudah mencoba goes mungkin 1 minggu atau jaraknya minimal 100-200 km. Dan karena free hub ini itu 4 poles atau 4 pelatuk, jadi memang ini tidak akan seresponsif seperti ketika menggunakan free hub 6 pelatuk. Tapi nanti kan kita bandingkan dengan free hub 6 pelatuk dari Fujitsu G3, apakah ini mirip atau mendekati ataukah memang jauh berbeda. Oke, kita akan dengarkan suara dari free hub Strammer HR10 dibandingkan dengan Fujitsu G3. Jadi mana nanti yang suaranya paling keras? Apakah Strammer, apakah
Rujitsu G3. Nah, ini suara dari Strummer HR10 teman-teman. Coba kita langsung dengarkan suara dari Rujitsu G3. Oke, untuk suara jelas ya, kita sudah tahu pemenangnya siapa. Bukan Strummer HR10 tapi Rujitsu G3. Ini untuk suara teman-teman. Rujitsu G3 itu suaranya berisik banget. Itu mirip kayak Strummer 350 atau 380. Jadi cocok banget sih sebenarnya ketika digunakan untuk kalian yang suka dengan suara yang berisik. Tapi kalau kalian suka suara yang senyap, jelas HR10 ini bisa jadi pilihan teman-teman. Saya sendiri memang fleksibel. Kadang saya suka suara yang berisik, kadang saya suka suara yang senyap. Suara senyap itu cocok banget ketika digunakan di daerah pedesaan, seperti off-road. Itu saya suka banget, karena suara alam itu saya bisa mendengarkan, nggak berisik, ketutupan suara dari FreeHub. Apalagi ketika saya bikin konten, berisik banget, saya harus teriak-teriak kalau ngomong. Nah, itu saya nggak suka sebenarnya. Makanya Rujitsu ini kadang ada yang komen itu kayak nggak suka dengan suaranya Rujitsu, karena suara saya waktu ngonten itu kalah sama suara Rujitsu itu. Jadi ketika saya pakai ini nanti, Strummer HR10 jelas ini buat konten cocok banget ya, karena suaranya nggak akan begitu berisik tapi tetap kedengeran. Jadi buat notice kendaraan yang di depan, kalau misalkan di jalan raya, itu sepertinya masih bisa ya ini untuk Strummer HR10. Nah, tapi apakah suara yang kencang punya Rujitsu G3 ini bisa lebih loncar kalau dibandingkan dengan Strummer HR10? Coba kita bandingkan lebih lama mana muternya. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, jumlah pulse atau pelatuk yang hanya 4 itu memberikan gesekan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan FreeHub 6 pulse, sehingga jelas lebih loncar Strummer HR10 4 pulse ini. Namun secara degree of engagement atau responsifnya jelas kalah jika dibandingkan dengan FreeHub 6 pulse, apalagi dengan sistem Star Ratchet. Namun jika dibandingkan dengan FreeHub yang menggunakan 3 pulse apalagi 2 pulse, jelas Strummer HR10 mempunyai performa yang lebih responsif dan bakal sangat terasa ketika dipakai di jalan datar, karena ketika tidak mengayuh pedal maka sepeda tidak mengalami speed drop yang banyak, dan proses dari berhenti mengayuh lalu mengayuh pedal kembali akan memiliki delay responsif yang masih tergolong minimal. Jadi ya benar, Strummer berinovasi untuk memberikan pengalaman yang seimbang antara responsif dengan tanpa mengorbankan keloncaran dari FreeHub. Lagi-lagi good job buat Strummer. Jadi Strummer HR10 dengan 4 pulse ini sebenarnya ditunjukkan untuk siapa sih? Sebenarnya sih cocok ya untuk banyak sepeda. Namun kalian yang goesnya di jalan datar, maka saya merekomendasikan FreeHub ini, karena speed drop akan dapat dikurangi, sehingga kalian ada jeda istirahat mengayuh pedal dan tenaga tetap terjaga agar bisa mendapatkan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi. Selain itu, desain yang elegan dengan dekal warna-warna netral tentu membuat FreeHub ini cocok untuk dipasang pada sepeda dengan warna apapun. Lalu Strummer HR10 dengan 4 pulse ini punya kekurangan nggak sih? Jelas kalau kita ngomongin kekurangan, setiap produk pasti mempunyai kekurangan. Dan menurut saya kekurangan dari Strummer HR10 ini ada di dekal yang terbatas. Jika Strummer memberikan opsi dekal yang lebih banyak, tentu pengguna bisa memilih dan mencocokkan dengan warna frame atau dekal pada rim. Jadi bisa lebih matching tentunya. Nah, untuk performa dan suara, saya sama sekali tidak menemukan kekurangan dari FreeHub Strummer HR10 ini.
Udah loncer, suara cukup rapat tapi tidak terlalu keras. Wah, ini cocok banget buat saya. Tapi saya mau dengar pendapat kalian tentang inovasi strummer dengan FreeHub 4 pulse-nya yang muncul di saat mereka juga mengeluarkan strummer HR10 versi Ratchet. Mana kira-kira yang layak dibeli? Coba tuliskan di kolom komentar pendapat kalian masing-masing. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk video saya saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menambah wawasan kalian. Saya Aji, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.